Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biadi Guna Awal dengan NIM 240 850 140 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras komputer, fondasi dunia digital kita. Baik, apa itu perangkat keras komputer? Definisi: perangkat keras komputer mengacu pada komponen fisik dan elektronik yang membentuk sistem komputer, berbeda dengan perangkat lunak yang merupakan instruksi. Kedua, fungsi dasar. Setiap bagian memiliki peran penting, mulai dari memproses informasi, menyimpan data, hingga memungkinkan interaksi dengan pengguna. Tanpa perangkat keras, perangkat lunak tidak akan bisa berjalan. Next, otak komputer atau CPU. CPU adalah komponen inti yang menjalankan sebagian besar perhitungan yang diperlukan untuk menjalankan program dan aplikasi. Kecepatannya diukur dalam GHz atau dalam kurung GHz. Dan inti cores menentukan kemampuannya untuk multitasking. Pemrosesan data, menerima dan mengeksekusi instruksi dari program. Yang kedua, manajemen tugas, mengelola aliran data antara komponen lain. Yang ketiga, kecepatan, semakin tinggi GHz semakin cepat kinerja CPU. Next, memori komputer, RAM dan ROM. RAM, memori jangka pendek yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan oleh CPU. Sifatnya volatif, artinya data akan hilang saat komputer dimatikan. Lebih banyak RAM berarti komputer bisa menangani lebih banyak aplikasi secara bersamaan. Yang kedua, ROM, memori non-volatif yang berisi instruksi penting untuk memulai komputer. Firmware seperti BIOS atau UEFI. Data di ROM tidak dapat diubah dengan mudah dan tetap ada meskipun daya dimatikan. Next, penyimpanan data, hard drive, SSD, dan media lainnya. Hard disk, penyimpanan mekanis yang menggunakan piringan berputar untuk menyimpan data. Biaya per gigabit lebih rendah, tetapi lebih lambat dan rentan terhadap kerusakan fisik. Yang kedua, solid state drive, penyimpanan berbasis flash memory tanpa komponen bergerak. Jauh lebih cepat, lebih tahan lama, dan efisien energi dibandingkan HDD, meskipun dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, penyimpanan awan dan eksternal. Solusi penyimpanan eksternal atau USB drive, kartu SD, dan layanan penyimpanan berbasis internet, cloud, menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas data. Next, perangkat input dan output, jembatan antara manusia dan mesin. Perangkat input memungkinkan pengguna untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Contoh, keyboard untuk mengetik, mouse untuk navigasi, mikrofon untuk suara, dan scanner untuk gambar. Perangkat output menampilkan atau menyajikan hasil pemrosesan dari komputer kepada pengguna. Contoh, monitor untuk visual, printer untuk cetakan, dan speaker untuk audio. Next, komponen pendukung esensial. Motherboard, papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen perangkat keras, memungkinkan mereka berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, power supply unit atau PSU, mengubah daya listrik dari stop kontak menjadi tegangan yang dapat digunakan oleh komponen komputer. Yang ketiga, kartu grafis atau GPU, memproses dan menghasilkan gambar yang ditampilkan di monitor, penting untuk gaming, desain grafis, dan aplikasi visual insentif. Terakhir, kesimpulan dan tanya jawab. Setiap komponen perangkat keras bekerja bersama secara harmonis untuk menciptakan pengalaman komputasi yang kita nikmati sehari-hari. Memahami dasar-dasarnya membantu kita lebih menghargai teknologi sekitar kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.